Halo semuanya, selamat datang di my channel Jaro Official, si guru magang yang malas belajar. Kali ini saya akan mengajarkan atau memberitahukan atau mentutorialkan bagaimana sih caranya membuat makalah atau skripsi. Baik, kali ini saya akan terfokus pada pembuatan skripsi, yang dimana skripsi adalah bagian penting dari tugas akhir atau syarat kelulusan teman-teman semua yang sekarang ataupun nanti akan menghadapi tugas akhir skripsi. Bagaimana caranya? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sini saya kasih tahu. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah ya jelas tentu judul. Yang dimana kalian harus punya judul untuk pembuatan skripsi. Nah, baiklah, anggap saja kalian belum punya judul. Saya akan beritahukan kalian. Nah, di sini kita akan bedah suatu skripsi ya. Kita akan bedah suatu skripsi mulai dari judul hingga akhir, hingga daftar pustaka. Nah, untuk judul ini juga berperan penting untuk keberlangsungan suatu penelitian kalian, yang dimana nantinya kalian akan mempresentasikan judul kalian mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan lain-lain. Nah, di sini judul ya, perancangan game aplikasi. Artinya judul ini terfokus pada apa namanya? Terfokus pada mana? Yap, terfokus pada perancangan. Terfokus pada perancangan aplikasi. Yang mana untuk di sini ada perancangan, ada aplikasi, pengenalan, game. Ya. Tentang apa? Nah, objeknya apa yang bakal kita teliti, yaitu ataupun masalahnya yang akan kita teliti adalah icon kota. Nah, yang di mana? Nah, di sini kan kita punya bahan itu adalah skripsi dari jurusan ilmu komputer. Nah, jurusan ilmu komputer ini adalah yang dimana diharuskan membuat sebuah project ataupun aplikasi, ataupun biasanya website, aplikasi kecil-kecilan lah biasanya. Nah, di sini ada dari Universitas Bina Bangsa. Hal ini juga bisa mencontoh dari jurusan-jurusan lain juga. Nah, biasanya skripsi itu ataupun template, kita sebutnya template lah ya, pedoman. Pedoman itu tergantung universitas. Ya, biasanya ada yang 6 bab, ada yang 5 bab gitu ya. Bab satunya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa. Nah, kita bedah dari bab 1 dulu, yang dimana bab 1 ada pendahuluan. Kita mulai dari judul tadi, dimana perancangan aplikasi pengenalan game tentang icon kota ya. Ini fokus pada game, pembuatan game. Selanjutnya, untuk posisi-posisinya juga kita harus benar. Biasanya untuk cover itu adalah bagaimana universitas itu tersendiri. Untuk tergantung univ itu sendiri ya. Biasanya beda-beda tergantung univ. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke biasanya juga ada namanya surat penyurat. Nah, ini juga paling penting. Yang kita harus siapkan ada surat penyuratnya. Surat penyurat ini adalah ataupun lembar persetujuan, itu juga salah satu syarat. Bisa ataupun
keberlangsungan kalian dalam bimbingan. Akhirnya ada abstrak, biasanya abstrak ini adalah di akhir. Ketika semuanya sudah selesai, barulah dibuatnya abstrak. Ini ada kata pengantar. Nah, kata pengantar kalian bisa memulai dengan kata ataupun pujian-pujian ataupun kata terima kasih gitu ya. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Nah, biasanya daftar isi ini adalah daftar-daftar yang ada pada skripsi ini. Kayak mulai dari bab 1 pendahuluan, selanjutnya ada tinjauan pustaka, terus di bab 3 ada metodologi penelitian, metode penelitian, atau metodologi sama saja. Dan yang bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Selanjutnya bab kelima kesimpulan dan saran. Nah, ya. Kesimpulan dan saran penting juga. Ini ada daftar pustaka. Nah, biasanya kalau untuk di Universitas Bina Bangsa ini ada pedoman observasi. Di mana bagaimana apa saja yang dibutuhkan dalam observasi dan hasil observasinya itu mendapatkan apa saja. Biasanya pedoman observasi ini adalah pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Mulai dari tujuan, terus tempat pelaksanaannya di mana untuk observasi ini gitu. Nah, ini pedoman observasi. Apa saja sih pertanyaan yang akan ditanyakan kepada si objek tersebut? Biasanya di perusahaan, sekolah, selanjutnya ada di tempat warung biasanya kalau untuk pembuatan aplikasi kas kecil gitu. Nah, itu biasanya di situ yang diwawancara adalah pemilik ataupun yang bersangkutan. Ini hak bersangkutan. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang paling penting juga adalah latar belakang. Di mana latar belakang itu adalah kita menceritakan apa sih yang bakal kita teliti. Nah, gitu ya. Yang kita teliti kali ini adalah untuk di bab pertama biasanya itu adalah pembahasan tentang perkembangan teknologi. Nah, karena di sini bahannya adalah perancangan aplikasi. Artinya, aplikasi itu kan berkaitan dengan teknologi, berkembangnya zaman ya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, ya. Itu kita bahas agar apa? Agar ketika kita membaca latar belakang ataupun kita bahas latar belakang, itu referensinya ada. Yang jelas tadi, aplikasi butuh internet, koneksi internet. Nah, kita bahas juga. Selanjutnya, untuk di paragraf kedua, itu adalah langsung pembahasan tentang bahan-bahan yang tadi, yaitu adalah judul. Mulai dari icon kota di sini. Icon kota kita terfokus bahan ini terfokus pada icon kota yang ada di Indonesia saja. Kalau misalkan ada icon kota yang ada di dunia mungkin banyak. Nah, kita ambil karena si peneliti ini mengambilnya icon kota yang ada di Indonesia, berarti terfokus hanya pada Indonesia. Yaitu ada 16 contoh icon kota yang memiliki icon pada kota tersebut. Ya, jadi masing-masing kota memiliki icon-iconnya. Contohnya mungkin Banda Aceh gitu ya, mempunyai Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya Istana Maimun, yaitu ada di kota Medan. Dan selanjutnya gitu ya. Dan masih banyak lagi. Tuh, nah. Selanjutnya mungkin kita bisa ngebahas ataupun menceritakan bagaimana teknologi untuk mempermudahkan media pembelajaran. Karena ini berfokusnya pada SD yang dimana si peneliti ingin anak-anak SD ini bisa mengetahui icon-icon yang ada di kota. Mungkin kalau kita cari di Google secara langsung bisa langsung ketemu. Nah, tapi tidak dengan peneliti ini. Dia ingin membuat aplikasi agar pembelajaran ataupun si murid ini itu dapat belajar dan bermain. Karena nantinya di penelitian ini ataupun di aplikasi yang akan dibuat ini itu ada tentang ataupun tema-temanya ya, seperti gambar, suara, dan juga game di akhir. Dan juga ada materi. Yang jelas pasti ada materi ya. Contoh mungkin dalam aplikasi tersebut yaitu apa nama kota
ataupun apa ikon kota yang ada di Banda Aceh tadi. Nah, bisa mungkin pilihan ganda ataupun susun kata gitu ya. Jadi game-game itulah yang nantinya menarik minat belajar si siswa. Nah, itu target utama dari si penulis. Nah, kalian juga harus punya target. Jadi target kalian itu apa? Ketika kalian membuat suatu penelitian ataupun memecahkan suatu masalah. Karena kan skripsi itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Mencari masalah, mencari suatu permasalahan untuk kita pecahkan sendiri gitu. Jadi mungkin permasalahan yang ada di SD ini adalah anak-anak murid itu tidak memahami atau belum banyak yang tahu apa aja sih icon-icon yang ada di setiap kota gitu. Dan mungkin di setiap kota itu memiliki icon yang banyak sejarah dan ceritanya gitu. Jadi makanya si peneliti ini ingin meneliti hal tersebut. Selanjutnya ada di identifikasi masalah. Nah, jelas ya, yang dinamanya skripsi itu perlu adanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini apa sih? Itu adalah untuk mencari kesimpulan ataupun memecahkan suatu permasalahan ataupun kayak kita adanya contoh latar belakang tuh gini ataupun permasalahannya sini nih si murid ini belum memahami teknologi. Nah, kita carilah identifikasi masalahnya. Nah, identifikasi masalahnya itu di sini terdapat ada 3. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi mungkin pada objek ataupun ketika observasi sang peneliti ini meneliti ataupun menemukan permasalahan bahwasannya di SD tersebut belum memanfaatkan teknologi ataupun media untuk belajar mengajar. Ya mungkin ya. Jadi itulah yang diteliti oleh sang peneliti. Selanjutnya, lemah pengetahuan siswa dalam pengenalan ikon-ikon yang ada di Indonesia. Jadi ketika si peneliti mungkin berobservasi atau meneliti, menanyakan langsung kepada targetnya, nah mungkin banyak yang belum mengenal gitu, icon apa sih yang ada di kota tersebut ataupun di kota tertentu gitu. Selanjutnya, pembelajaran yang dibawakan menggunakan metode ceramah dan guru cenderung membosankan. Ya sering terjadi ya di setiap sekolah, bahkan kita juga mungkin pernah merasakan ketika kita belajar itu guru hanya menjelaskan, menerangkan yang sehingga membuat kita tuh bosan gitu tanpa adanya game ataupun eh, media untuk dapat kita lihat gitu ya. Mungkin hanya sekedar buku yang bisa kita lihat dulu ketika kita masih sekolah SD. Nah, maka dari itu sang peneliti ini dia mencari celah lah untuk membuat suatu aplikasi agar ketika belajar si siswa dapat belajar dengan bermain agar lebih semangat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa sih? Nah, rumusan masalah ini adalah mencari solusi dari identifikasi masalah. Ya, jadi mencari solusi. Apa sih? Bagaimana sih solusinya mengatasi dari permasalahan yang ada yang peneliti ambil, yaitu 3 tadi. Ya. 1 2 3. Nah, permasalahannya harus bersangkutan juga. 1 dengan 1 biasanya, 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. Jadi harus berkaitan. Nah, untuk di Bina Bangsa ini memang seperti itu. Jadi untuk penelitian antara satu itu harus berkaitan. Jadi yang tanya, kurangnya pemanfaatan artinya bagaimana lah gitu kan kita mencari permasalahannya gitu, untuk menjawab suatu permasalahan. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya itu adalah bagaimana artinya suatu pertanyaan, bagaimana membuat media pembelajaran. Untuk apa? Ya, untuk tadi menyelesaikan permasalahan dari kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana? Ya kan? Bagaimana lagi? Pertanyaan lagi. Artinya bagaimana, apa, ataupun itu adalah suatu pertanyaan. Jadi bagaimana membuat media pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan dan daya ingat siswa.
Nah, kenapa daya ingat siswa? Karena tadi lemahnya pengetahuan siswa dalam mengenaikan kota yang ada di Indonesia. Jadi banyaklah yang belum mengetahui, mungkin hanya sebagian ataupun mungkin mayoritas mereka belum mengetahui. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga adalah rumusan masalah ketiga adalah bagaimana membuat media pembelajaran sebagai metode belajar yang menarik dan tidak membosankan. Artinya yang jelas media pembelajaran kita sudah bisa melihat membayangkan ya yang namanya media pembelajaran adalah bisa berupa PowerPoint gitu kan ataupun aplikasi yang artinya dapat dilihat dan dapat secara langsung kita lihat POV ataupun kejadiannya. Contoh seperti mungkin kejadian ataupun video gitu. Nah, itu adalah media pembelajaran gitu kan. Nah, itu untuk permasalahannya. Nah, ruang lingkupnya di sini adalah peneliti yaitu adalah hanya terfokus berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan di atas terdapat ruang lingkup penelitian hanya terfokus pada apa tadi pembuatan ikon kota. Jadi fokus hanya pembuatan aplikasi ataupun game untuk pengenalan ikon kota. Mungkin nggak si peneliti memasukkan pengenalan hewan seperti kucing, mungkin nggak? Tidak mungkin ya, karena itu sudah keluar dari jalur penelitian gitu. Jadi hanya terfokus pada pengenalan ikon kota gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya ya jelas ya. Tadi tujuan penelitian adalah mempermudah, hanya ada manfaatnya. Manfaatnya untuk siapa? Nah, bagi penulis untuk bagi penulis itu apa, bagi peneliti apa, bagi kampus itu apa gitu ya. Selanjutnya sistematik penulisan. Nah, di bab 1 ini sistematik penulisan itu penting juga karena agar menjadi landasan si peneliti ataupun memudahkan dalam pembuatan skripsi. Yang pertama, di landasannya adalah pendahuluan ya. Jelas pendahuluan itu adalah kita bisa tahu adalah menguraikan tentang latar belakang secara umum, secara transparan. Jadi permasalahan yang ada di objek itu apa, kekurangan itu apa, kelebihannya apa. Kita harus transparansi dan kita harus juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hanya ada rumusan masalah ya kan tadi. Rumusan masalah dan juga yang bersifatnya kalimatnya tanya yang bersifat umum. Nah, jadi artinya terfokus tadi pada pembuatan game pengenalan ikon kota. Selanjutnya ada bab 2 yaitu ya. Jadi berarti kita bisa simpulkan sistematik penulisan ini adalah penulisan mulai dari bab 1 hingga bab 5 yaitu bab penutup gitu ya. Nah, tadi bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah referensi kita lah gitu ya bahasanya. Referensi kita untuk mencari bahan. Intinya kalau misalkan dalam editing kita butuh fontnya, kita butuh contoh gambar bulan, kita butuh warna merah. Nah, itu adalah referensi ataupun contoh kecilnya itu adalah tinjauan pustaka. Dan tinjauan pustaka ini perlu adanya teori, landasan teori ataupun pembahasan yang menulis mengangkat. Jadi setiap kalimat itu kita butuh yang namanya penulisnya. Jadi jangan asal kita copy paste ya. Jadi perlu secara siapa penulisnya ataupun penemunya siapa terlebih yang sebelumnya. Ya, bisa tinjauan pustaka adalah seperti itu. Nanti kita bahas di bab 2 untuk tinjauan pustaka. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, menggunakan metode apa? Nah, biasanya kan kalau untuk banyak metode ya. Ada mungkin MDLC ataupun diagram alir ataupun ERD. Nah, kalian bisa pilih sesuai yang kalian kuasai untuk metode penelitian itu.
ada mungkin LDS sih banyak ya. Jadi untuk metode itu banyak. Kalian bebas menggunakan metode apa saja. Yang jelas tergantung tupoksi pada penelitian tersebut. Ya, contoh ataupun nih keinginan dosen kalian atau dosen pembimbing kalian. Contoh dosen pembimbing kalian ingin kalian menggunakan metode ERD, tapi kalian dalam skripsi yang kalian sudah tulis itu menggunakan metode MDLC contoh. Nah, mau tidak mau mungkin kalian harus ubah. Itu dari ya tidak apa namanya? Tidak beda jauh lah. MDLC dan ERD hanya beda penulisan dan contoh mungkin gambar dari ada kalau perlu ada gambar nah gitu. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, di mana bab 4 ini itu adalah pembahasan yang hasil dari penelitian kita dari bab 1, bab 2, bab 3 itu dibahaslah di bab 4 ini. Nah, biasanya kalau misalkan di Bina Bangsa ini ataupun ilmu komputer ini khususnya itu terfokus adalah bagaimana perancangan aplikasi tersebut. Nah, contoh mungkin mulai dari tahapan awal sampai hingga tahapan akhir. Nah, itu dimasukkanlah foto-foto ataupun mungkin link-link untuk kita dapat melihat ataupun memberitahu ini gini loh hasilnya, gini loh caranya. Nah, gitu. Nah, itu biasanya ada di hasil dan pembahasan. Untuk tutorial mungkin tutorial ataupun cara dari awal hingga akhir pembuatan aplikasi. Nah, itu biasanya di Bina Bangsa ataupun ilmu komputer jurusan ilmu komputer itu sendiri seperti itu. Selanjutnya ada bagian penutup. Nah, penutup ini juga penting, yang dimana penutup itu perlu adanya ya tadi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini biasanya mencakup semuanya, kesimpulan dari mulai dari hasil dan pembahasan bagaimana ataupun apa si siswa ini dapat memahami ketika kita memberikan aplikasi atau perkembangannya bagaimana ketika belajar menggunakan aplikasi naik atau turun gitu kan. Nah, itu dibahas di kesimpulan. Diceritakanlah kesimpulannya bagaimana ketika kalian telah menyelesaikan aplikasi tersebut, telah menyelesaikan penelitian tersebut. Apa hasilnya? Gitu kan. Berilah presentase. Nah, itu biasanya ada presentase di mungkin 90% siswa memahami. Nah, contoh seperti itu. Pembelajaran menggunakan game pengenalan aplikasi ini gitu kan. Jadi artinya 10%-nya mungkin belum bisa ataupun belum bisa menggunakan aplikasi. Mungkin ada yang masih salam dalam menjawab karena ingatannya kurang. Nah, mungkin dari situ ya. Jadi dari 90% juga kita bisa menilai kok bahwasanya aplikasi ini berhasil gitu. Hanya saran. Nah, saran ini juga penting ya. Jadi ketika mungkin nanti ada yang ingin melanjutkan penelitian kalian kan bisa membaca sarannya. Jadi kekurangan dari penelitian yang kalian teliti ini adalah ini contoh aplikasi belum bisa menambahkan musik. Nah, contoh. Nah, mungkin di penelitian selanjutnya ataupun yang ingin melanjutkan penelitian kalian itu bisa menambahkan musik pada aplikasi tersebut. Atau contoh hanya bisa digunakan secara offline belum online. Nah, itu bisa dimasukkan di saran agar nanti ketika penelitian selanjutnya bisa memasukkan secara game online game tersebut bisa digunakan secara online gitu ya. Oke, untuk itu saja pembahasan untuk bab 1. Nanti selanjutnya di part 2 kita akan membahas bab 2. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk menonton. Jangan lupa share dan subscribe agar tidak tertinggal pembelajaran atau informasi-informasi yang saya akan berikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.